Kita mulai ya. Sembari menunggu masih ada lumayan sih sesuai bangku yang kosong. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kurang semangat nih. Kalau saya bilang selamat pagi, jawab pagi. Siap ya? Biar semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita oleh Allah, oleh pencipta kita sesuai keyakinan masing-masing masih diberikan kesehatan, kewarasan, kelonggaran. Sehat itu luar biasa Bapak Ibu, betul nggak? Kalau kita udah keuangannya susah, nggak sehat pula. Oh, baterainya lobet. Baru mulai udah habis. Sampai mana tadi? Sampai kenikmatan ya Bapak Ibu ya. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, waras, longgar itu luar biasa menurut saya pribadi ya. Kesehatan itu di atas segala-galanya. Kita walaupun punya banyak harta, bergelimangan harta, tapi kalau nggak sehat, nggak bisa menikmati, betul nggak? Punya mobil BMW, punya Mercy, tapi kita lumpuh. Percuma kan? Yang enak supirnya malahan. Seperti itu. Makanya sehat itu luar biasa menurut saya. Apalagi punya duit banyak, sehat. Waduh, enak banget itu. Terus kewarasan. Kalau nggak waras ya bahaya dong. Kita nggak bisa ngumpul di sini. Sama kelonggaran. Kita longgar punya waktu. Kita menyempatkan waktu, bisa hadir. Mungkin juga ada yang nggak sempat sebenarnya. Tapi karena ini era Cortex ya, merubah segalanya. Dari sisi pekerjaan, dari sisi bahkan peraturan juga sampai ngelangkahi Cortex. Jadi bukan ngacu ke peraturan, malah ngacunya ke Cortex. Nah ini, kita sebelum melaporkan SPT kita, baik pribadi atau badan, kalau di hadis itu kan dijelaskan al ilmu qabla amal, ilmunya dulu nih, baru amalannya. Kita mau sholat kalau nggak tahu tata caranya gimana, takbir seperti apa, doanya seperti apa, kan salah. Sama seperti Cortex, kita belum tahu detail Cortex seperti apa, main coba-coba, kurang bayarnya gede, panik. Betul ya, ada yang sudah trial Cortex-nya, muncul kurang bayar. Kok ada penghasilan istri ya Pak? Di Cortex saya. Kok ada Shopee affiliate yang nggak seberapa ini ya Pak? 5.000, 1.000, 900 penuh. Cortex-nya penuh dengan bukti potong Shopee affiliate. Nah itu kan panik kan? Ini kenapa ini? Apa dihapus aja atau gimana? Nah nanti kita bahas. Sepanjang kita juga sama Pak, kita konsultan, kita juga belajar. Awal muncul Cortex dari awal tahun ya 2025, kita ikut terus di penyuluh PMA sampai berkali-kali. Saya pribadi udah berapa kali ya ke PMA aja udah 2-3 kali, belum yang lain segala macem. Nah itu karena ada perubahan terus sampai sekarang. Sampai sekarang dia Cortex masih suka tantrum, betul nggak? Ya sukanya dijenguk malam-malam, pagi nggak mau dia, kelopot mulu. Jadi perubah kerja kita, udah kayak kalong, kerjanya malam. Seperti itu. Nah nanti kita di sini bahas dulu ya, sedikit teori. Kita nanti perbanyak praktek. Insya Allah di luar sana kayaknya belum ada yang seminar atau webinar yang praktek langsung. Betul nggak? Ada yang sudah jumpa nggak? Kayaknya belum ada deh. Saya juga belum. Prakteknya hanya lewat PDF. Seperti itu kayaknya kurang marem ya. Kita kan makhluk visual ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak lihat langsung tuh gimana gitu. Kepuasannya nggak klimaks lah ibaratnya. Jadi kalau lihat trial langsung, nah itu enak tuh biasanya. Nanti kita bahas dulu teori di awal, nggak banyak, kita general aja ya, garis besarnya, teori OP. Habis itu kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan, lalu kita lanjut badan sebentar. Kalau mungkin jam 11 selesai, kita lanjut praktek. Tapi kalau nggak selesai, jam 12 ya kita after lunch baru coba praktek Cortex-nya. Nanti kita trial, ada beberapa banyak tim kita. Ada Pak Indra Kusuma selaku owner Ikra Consulting, dan teman-teman ada Bu Ira, Pak Anas, dan teman kita di belakang. Oke ya Bapak Ibu ya, di hadis juga diterangkan unzur mangkila wala tanzur mangkola. Unzur lihatlah mangkila apa yang disampaikan, wala tanzur dan jangan kalian lihat mangkola siapa yang menyampaikan. Bapak Ibu kan mungkin nggak kenal saya, nggak kenal Pak Indra, nggak kenal Bu Ade Ira. Iya kan, ini siapa sih? Tiba-tiba di depan. Gak usah dilihat itunya. Lihat apa yang kita sampaikan nanti. Toh kalau itu bermanfaat, kenapa enggak?
ya kan? Nah, karena kita di sini juga mencari ilmu, sama-sama mencari ilmu. Jadi lihatlah apa yang disampaikan nanti, jangan lihat siapa yang menyampaikannya agar ilmu tersebut masuk ke diri kita. Oke ya. Dan juga al ilmu fisutur ya. Silakan materi udah dibagikan, mau dicoret-coret silakan. Karena era sekarang itu al ilmu fisutur, ilmu dalam tulisan. Betul ya. Beda zaman sahabat, zaman Nabi, al ilmu fisudur, ilmu dalam hati. Begitu mendengar hadis tuh mengingat selama-lamanya. Kalau zaman kita beda. Kalau tulisannya hilang, bukunya hilang ya selesai ilmunya. Ingat dikit-dikit lah. Seminggu kemudian, sebulan kemudian hilang. Makanya al ilmu fisudur. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang ingat nomor handphone orang tuanya. Gak ada kayaknya ya. Iya kan? Beda zaman dulu. Kalau zaman saya kecil, saya ingat itu nomor handphone. Bahkan ada buku notnya ditulisin. Ingat nomor handphone. Semakin zaman semakin canggih, nomor handphone aja susah dihafal. Karena udah keenakan, ada handphone kok. Udahlah ngapain dihafal gitu. Oke. Sebelum kita mulai, nanti insya Allah pertama dibawakan oleh dulu Pak Indra Kusuma selaku owner Ikrar Consulting. Silakan Bapak Ibu nanti catat ya apa yang perlu dicatat karena nggak semuanya tersirat di buku materi. Ketika itu Bapak ada unek-unek ingin bertanya, catat dulu silakan, di list ya. Nanti ketika udah selesai, baru kita ajukan pertanyaan. Nanti kayaknya ada hadiah Pak ya? Iya, ada ya nanti beberapa yang kita lihat peserta yang aktif, yang banyak tanya benar-benar memang nggak tahu Pak ya, jangan ngetes nih. Oke. Saya serahkan kepada Pak Indra selaku narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Kusuma. Tadi agak berlebihan juga ya, Sobur bilang owner. Saya nggak ada berisik owner-owneran lah di Ikrar Consulting. Cuma organizer. Jadinya saya pertama kali menginisiasi teman-teman dari mana-mana, konsultan mana, kita kumpulkan jadi satu di konsultan yang sekarang. Ikrar Consulting saat ini sudah hampir 7 tahun lebih ya, 7-8 tahunnya. Dan kebanyakan, alhamdulillah ya, puji syukur, banyak klien-klien multinasional di Cikarang, Kerawang, ya rata-rata Jepang, Western juga lumayan banyak gitu. Jadi terima kasih ya, saya aturkan kepada Tuhan juga bahwa sampai saat ini kita sudah dipercaya untuk membantu partner bisnis dalam perpajakan. Dan kami juga komit bersama tim Ikrar Consulting untuk sering-sering melakukan pelatihan, baik pelatihan berbayar maupun yang gratis. Setelah Lebaran kami ingin melakukan pelatihan yang bersifat edukasi litigasi. Sebelum kita mulai ya, saya coba opening sedikit bahwa yang kami pahami pengadilan pajak itu kan ke depannya akan menjadi backbone, tulang punggung dari penegakan hukum pajak. Korteks sudah ada di depan mata, transparansi sudah pasti ada nih. Jadi buat yang mau main-main ya silakan masih bisa, tapi sudah makin kecil roomnya. Kemudian dengan hukum pajak yang semakin banyak, semakin bertabrakan karena action reaction, karena kita pelajari hukum pajak action reaction, ada sesuatu dikeluarkan aturan baru, aturan lamanya lupa dicabut, tabrakan terus. Makin banyak. Maka menjadi celah potensi dispute antara wajib pajak dengan taxpayer dengan otoritas pajak. Era Korteks makin transparan. Ya boleh sih dibilang akan ada peluang-peluang buat macam-macam, tapi kemungkinan akan lebih sempit. Peluang litigasi makin lebar. Secara logika, pasar dari konsultan pajak makin luas. Artinya banyak dong Bapak Ibu sebagai wajib pajak maupun wakil wajib pajak itu mengalihkan, oke lah kita pakai konsultan. Tapi menurut kami masih ada celah. Bapak Ibu bisa menangani sendiri pengadilan atau di keberatan. Nah,
sesi berikutnya itu kok saya pikir penting ya kita bawa cara beracara di pengadilan pajak. Toh selama ini nggak kompleks-kompleks amat kok. Kita konsultan kalau dikasih kuasa untuk mewakili pengadilan pajak juga hampir 80% waktu kita juga akhirnya ke klien lagi. Nanya-nanya detail, GL-nya mana, dokumennya mana, laporannya mana. Artinya gak jago-jago amat konsultan pajak. Akhirnya toh yang menjadi key point-nya adalah data atau informasi yang didapatkan dari klien atau wajib pajak. Sebenarnya Bapak Ibu lebih jago seharusnya dengan logika seperti itu. Nah, logika seperti itu lebih jago, kenapa nggak melakukannya sendiri? Mendampingi sendiri atau mewakili sendiri. Toh juga nanti kan ada hakim, penengah. Kalau kita bicara di pemeriksaan pajak kan dua arah aja. Kita ke fiskus ke kita. Dia bilang nggak setuju, kita nggak setuju ya mau gimana. Kalau di situ kan ada hakim di tengah. Jadi saran saya lebih bijaksana di era yang transparan. Alangkah baiknya apabila terjadi dispute ya kita selesaikan secara litigasi atau secara hukum. Jadi hukum perpajakan tidak menjadi momok ke depan. Kita semua paham. Sekarang kita belajar Cortex nih, aplikasinya. Paham nih habis ini. Sebelumnya juga saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu, saya nggak terlalu paham Cortex. Jadi nanti Bapak Ibu tanya Cortex, saya persilakan kepada tim-tim IKRA untuk menjawab. Saya hanya paham kerangka materi secara umum. Cortex saya nggak begitu paham. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya mengharapkan wajib pajak akan lebih agresif lagi tahu terhadap perpajakannya dia. Kemudian konsultan pajak diharapkan ke depannya sebagai backup advokasi aja lah. Penanganan pengadilan nggak susah-susah amat, dikasih pelajaran sehari, 2 hari, 3 hari, oh begini aja kok. Toh di sana ada hakim yang membantu, hakim-hakim baik-baik ya dari majelis yang banyak itu, nggak semuanya itu saklek. Jadi kalau kita lihat di pengadilan di TV, itu beda pengadilan pajak ya, boleh dibilang 60% mirip-mirip, tapi nggak seperti itu. Mereka lebih banyak ngebantu. Dokumen apa kamu punya? Ayo kita bawa, kamu besok bawa ya, kita buktikan. Jadi lebih ke arah mengedukasi wajib pajak juga. Jadi kewajiban saya sih ya Pak Sobur, mungkin kalau memang dikasih waktu, kesehatan, kesempatan, kita coba kita bikin acara simulasi pengadilan pajak. Jadi nanti ada kasus, ada yang jadi hakim, ada yang jadi terbanding, pemohon banding, kita bahas segala macamnya. Jadi setidaknya nempel ketika menangani nanti, Bapak Ibu menangani atau memang syukur-syukur sih nggak sampai ada kasus pengadilan pajak ya. Tapi siapa tahu ya kasus pribadi kah atau kasus perusahaan kah, akhirnya pilihannya menangani sendiri, tidak menangani dengan konsultan. Walaupun juga terbuka ya, masih boleh juga pakai konsultan, nggak ada masalah. Itu aja mungkin. Nah ini untuk sesi orang pribadi, saya pikir ini kayaknya sebagian besar praktisi pajak akuntansi lah ya. Nggak terlalu banyak yang saya paparkan secara teori. Langsung Pak Sobur. Subjek pajak. Ini yang paling yang saya pengen highlight ini. Subjek pajak Indonesia ini Indonesia ini udah menganut sini aja deh. Indonesia menganut asas sumber, Bapak Ibu ya. Asas sumber. Jadi siapapun yang ada di Indonesia itu wajib bayar pajak di Indonesia. Dan siapapun warga negara Indonesia yang tidak memiliki sumber di Indonesia atau beraktivitas di luar negeri, itu nggak jadi wajib pajak Indonesia. Harus dipisahkan antara citizenship dengan NPWP atau taxpayer. Jadi saya pegang paspor Indonesia, warga negara Indonesia, lahir di Indonesia, gede di Indonesia. Saya tinggal di Singapura. 10 tahun saya di Singapura. Hampir 90% waktu saya habiskan di Singapura. Kenapa saya harus bayar pajak di Singapura? Kenapa saya harus melapor pajak di Indonesia? Kenapa saya harus bayar pajak di Indonesia dan lapor Indonesia? Maka
dipertegas di Undang-Undang HPP itu, Undang-Undang yang tahun 2021, kemudian dibikin lagi 2022 dikeluarin, udah tegas. Itu nggak jadi wajib pajak Indonesia. Tapi saya nggak kehilangan taxpayer saya, citizenship saya. Ini yang sangat rancu dan saya pengen highlight di sini. Beda dengan berdasarkan asas kewarganegaraan seperti Amerika. Dimanapun dia ada, di Indonesia kah warga negara Amerikanya, di Singapura kah, di Eropa, di mana-mana. Ketika waktunya lapor pajak, come on, lapor ayo sini. Bayar lagi di sini, kalau memang ada kurang, lapor lagi di Amerika. Jadi bisa memungkinkan dia itu lapor di negara sumber dan di negara warga negaraannya. Indonesia enggak ya. Ini sih yang saya mau highlight. Kemudian subjek pajak ya, udah tahu lah, paham ya, dalam negeri luar negeri thresholdnya kita masih setengah periode dalam 1 tahun itu ada di Indonesia, warawiri ya udah wajib pajak Indonesia. Makanya dapatlah angka 183 hari. Dapatnya dari mana ya? 365 atau 360 bagi 2 lah dalam 1 bulan. Itu aja thresholdnya. Di luar dari itu bisa juga kita memilih walaupun nggak di Indonesia tapi banyakkan income-nya dari Indonesia. Ya udah saya pilihlah Indonesia sebagai wajib pajak Indonesia. Karena banyak di pertanyaan Bapak Ibu, saya nggak 1-2 orang, Pak, saya udah nggak kerja di Indonesia, Pak, saya jadi TKI, Pak, atau saya udah kerja di Amerika, Pak, saya kerja di kapal pesiar, udah nggak jadi Indonesia. Ya tinggal mohonin aja, bikin permohonan untuk sementara tidak menjadi wajib pajak Indonesia. Submit paper, kita punya Cortex semua, bisa bayar Cortex, ya selesai. Semenjak saat itu kita nggak, NPWP kita tidak aktif. Nanti sampai ketika sudah balik ke Indonesia, sudah melakukan udah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan luar negeri, kemudian balik lagi ke Indonesia, menjadi taxpayer Indonesia lagi, ya aktif lagi. Itu jadi nggak semua wajib pajak Indonesia adalah warga negara Indonesia. Tidak semua wajib pajak Indonesia adalah tidak semua warga negara asing, tidak semua warga negara Indonesia menjadi wajib pajak Indonesia. Jadi bisa jadi tidak wajib pajak Indonesia. Ini penghasilan dapat dijaring oleh undang-undang pajak. Apapun bentuknya, konsumsi menambah kekayaan ya penghasilan. Jadi makanya ada tax amnesty. Penghasilan itu tidak bersifat haram atau halal, tidak dikenal oleh perpajakan, semua dianggap penghasilan. Jadi kalau kita bicara orang pribadi, nanti pelaporan teknis sebenarnya pelaporan teknis di SPT lama maupun di Cortex tetap menganut asas self assessment. Ketika kita punya penghasilan haram halal, ya lapor. Pajak nggak kenal haram halal. Dapat uang dari ketemu di jalan, ada uang skoper ambil, dolar semua isinya, sekian puluh miliar. Bayar pajak. Atau lebih ekstrim kita melakukan kejahatan, terakumulasi, kumpul di bank, bayar pajak. Seharusnya berdasarkan undang-undang KUP, kerahasiaan kita tuh dijamin. Artinya gini, ketika kita mendeklar penghasilan kita haram gitu ya, masuk, kita declare, masuk SPT, kemudian kita bayar pajaknya. Seharusnya data itu tidak bisa kemana-mana, seharusnya. Berdasarkan undang-undang pajak. Tapi kan ada undang-undang lain yang ketika dilihat ada unsur kriminalitas, maka negara bisa mengambil alih atau bisa berintervensi lebih. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari koridor pajak, petugas pajak ini nggak punya kepentingan apa-apa. Wah, udah bayar pajaknya proper, ya sudah. Kemudian ada request, nih pajaknya sekian banyak nih hartanya nih dari sisi pajak nih. Tapi saya lihat nih dari sisi logikanya nggak masuk nih, karena profilnya cuma pekerja ini. Maka saya pengen buka dong, ya request lah mereka ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengambil data. Itu sangat mungkin, tapi secara prinsip bahwa pajak tidak akan membuka gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara pajak ada income dari apapun, seharusnya ya stop di pajak. Income, tax amnesty ya, udah stop di tax amnesty.
berapapun hasil dari manapun. Dari judi, masuk, income pajak, ya sudah selesai, nggak perlu dikutak-atik. Meskipun kemudian hari ada irisan dengan hal lain ya. Penghasilannya menurut ya ada macam-macam ya, ada benefit income, ada cash gitu kan. Cash itu bersifat benar-benar real cash, benefit income bersifat kenikmatan atau fasilitas, yaitu juga masuk kriteria pajak. Bahkan gratifikasi masuk. Kalau bicara OP, orang pribadi, kita bicara dua hal besar. Orang itu kerja, dapat gaji, atau orang itu usaha. Nah, orang kerja dapat gaji, biasanya simpel-simpel aja ya, penghasilannya dari satu sumber. Nah, tapi orang kerja, kemudian dia punya bisnis lagi, itu bisa jadi dua sumber. Kerja juga. Ada lagi modifikasi, saya nggak kerja sama sekali, cuma saya berbisnis. Maka disebut dalam pajak itu istilahnya adalah pekerjaan bebas atau usahawan. Nah, usahawan, pegawai, kewajibannya sama semua. Hitung ulang semua berapa penghasilannya. Dihitung di akhir tahun berapa, kemudian sudah dipotong atau sudah cicil berapa, kemudian nanti ada hal-hal lain ya, seperti misalkan kita sudah nyumbang ya, sumbangan ke zakat segala macam, yaitu nanti bisa diperhitungkan. Ini penjelasan tadi menurut bahwa kita berasas sumbernya worldwide. Sering kali pertanyaan timbul di akhir-akhir tahun, di akhir-akhir pelaporan pajak dari orang-orang asing yang menjadi klien-klien kami, apakah saya harus mendeklar nih harta saya yang ada di Jepang, atau saya punya penghasilan di Jepang. Nah, saya udah punya NPWP Indonesia. Saya sering bilang iya, declare aja. Tuh, saya di sana nggak dipotong pajak, ya bayarnya di sini. Oh, rugi dong. Ya udah, kalau rugi nggak usah dilapor. Sepanjang tidak diketahui ya. Tapi kan sekarang namanya pertukaran informasi sudah masif lah. Berkali-kali juga saya pegang tuh klien, tiba-tiba ada informasi dia punya rekening di bank asing, luar negeri, ini ada uang masuk, nggak ada di SPT. Maka konsekuensinya kan jadi dispute. Ini penting Bapak Ibu bahwa worldwide income. Jadi Bapak Ibu kalau ada sahabat atau bos di kantor atau teman di kantor atau teman dimanapun yang orang asing, atau bahkan Bapak Ibu sendiri punya worldwide income, punya penghasilan di sini, di Singapura juga, di Belanda juga, di mana ada hasil-hasil segala macam, lapor. Nah, kalau memang ternyata di sana sudah kena pajak, minta bukti pemotongannya. Indonesia simpel kok. Jangan mengharapkan bahwa bentuk pemotongan pajaknya itu kayak kita gitu, SSP udah proper. Kadang-kadang di beberapa negara ya bentuk pemotongan pajaknya kayak semacam slip transfer gitu aja, slip transfer bank. Itu udah diakui juga. Nanti kalau ada potensial dispute, ternyata wajib di Fiskus nggak mau, wah ini kayaknya saya nggak meragukan nih bukti potong dari luar negeri nih. Maka biasanya yang ditempuh adalah kita mendatangi kedutaan negara tersebut, misalnya bukti potong dari Jepang, minta dilegalisasi oleh kedutaan Jepang atau kedutaan Korea atau manapun lah. Karena kan bentuk slip beda-beda nih, SSP kita emang udah detail gitu. Di luar negeri bisa jadi cuma persip kecil aja. Jadi kita dengan worldwide income itu lapor, masukin income-nya, kita udah dipotong di sana ya, minta slipnya. Nanti kita hitung ulang di sini. Jadi worldwide income ini jangan sampai kita nggak masukin. Hati-hati karena sudah sedemikian transparannya, Indonesia sudah bekerja sama dengan banyak negara untuk pertukaran informasi terkait perpajakan. Kemudian bukan objek, bantuan, warisan, hibah, ini kita mungkin bahas nanti terpisah ya. Ada beberapa pertanyaan banyak juga, Pak, saya dapat hibah, saya dapat warisan. Ya, sepanjang itu memenuhi ketentuan formil, ya nggak objek. Yang jadi masalah formilnya nggak ada. Dapat warisan tapi nggak ada jejak. Jejak dari rekening orang tua bukan, akta notaris nggak ada, hanya pengakuan. Nah ini yang repot.
Setidaknya jejaknya ada, akte ada. Pembuktiannya 2 itu aja dulu. Kalau itu nggak ada, ya sulit. Nggak dianggap sebagai warisan. Bentuknya emas batangan Pak warisannya. Kan susah jejaknya, nggak ada tracking system. Oke, kalau nggak ada tracking system, bikinlah akta. Tapi orang tua saya udah meninggal Pak. Waduh, itu kejadian fresh baru kemarin tuh. Ada satu dapat hibah, tapi orang tua udah meninggal. Emasnya luar biasa, lebih dari 3 kilo. Kemudian, gimana orang tua udah meninggal? Aduh, nggak mungkin dong. Nggak ada mau notaris satupun di Indonesia yang mau bikin akta backdate ke belakang. Ya sudah Pak, ya pelan-pelan aja lapor, sedikit-sedikit. Sampai make sense, sampai aset itu mungkin tahun ini lapor, masuk aset 100 gram, besok 100 gram. Tapi sampai berapa puluh tahun baru masuk. Ya, jadi harus 2 itu ya, harus jejak, harus legal, harus jejak. Kalau uang cash gampang harus jejaknya. Transfer udah keep bukti transfer sampai kapanpun, sampai lebih dari 10 tahun, keep bukti transfernya. Kemudian diperkuat sama akta. Akta juga sebenarnya nggak harus akta notaris ya, akta bawah tangan juga boleh lah. Cuma nanti pada saat litigasi mungkin diminta penetapan, kita bikin akta ulang ya. Bapak Ibu yang punya CV atau PT, kemudian ada income-nya, sekarang juga bukan objek lagi. Penghasilan dari PT berbentuk dividen sepanjang diinvestasi di Indonesia juga tidak menjadi objek pajak. Ya, beda dengan rejim-rejim pajak, bukan beda rejim, beda dengan undang-undang yang lama. Sekarang kita bisa melaporkan income dividen dari PT saya, perusahaan Indomaret, dapat uang sekian ratus juta. Ya laporin aja, nanti ada formnya di Cortex, tinggal laporin dapat dividen. Itu nggak jadi objek, udah free. Begitupun dengan tipe lama, CV atau firma atau persekutuan. Karena apa? Karena income yang kita dapat itu udah dihitung di situ, udah dimasukin, udah sebagai pajak di situ. Masa pajak lagi sih? Udah di sana kena pajak, begitu masuk ke saya, dihitung pajak lagi. Satu sumber diadu sama expensesnya, biayanya, dapat kena pajak. Prinsipnya jangan kena lagi, nggak ada double tax lagi. Jadi kalau misalkan bicara withholding tax 23, 26, 25, itu bukan pajak itu kredit pajak. Dipotong duluan, nanti kita hitung belakang. Jadi konsepnya bukan pajak itu. Pajak kan ya PPh 29 aja. Cuma satu-satunya pajak, PPh 29. Terakhir berapa, hitung berapa, bayar. Saya udah pernah dipotong. Ya udah, bayar. Nah kalau dividen, nggak bisa dong, kan udah dipotong di sono. Sebenarnya dulu juga udah kita cerewetin gitu, udah kok nggak bisa. Makanya dibikin threshold dulu. Sampai dengan pemilikan saham 25%, lebih dari 25% di bawah enggak, segala macam. Sekarang dibablasin aja. Cuma sekarang masih ada dikaitkan satu. Kalau bisa jangan dibawa kabur duitnya. Taruh di Indonesia. Ya bagus juga sih nationality. Jadi masih ada satu condition lah dari dividen. Kalau CV firma udah nggak perlu lagi ya. Jadi nanti ditaruhnya di kolomnya yang sudah bukan objek. Oke, ini saya pikir relevan ya, PBN. Dividen dari luar negeri pun bisa nggak kena pajak ya, karena sudah kita diadop di undang-undang PPh yang baru. Oke. Nah, saya ini ada bisnis nih. Bisnis saya trading nih. Kemarin saya baru ketemu orang 2 hari yang lalu. Dia trading emas. Dia jual emas batangan. Tapi atas nama pribadi. Ada order. Dia cariin barangnya. Dia beli, dikasih. Ya gitu terus. Dicek sama orang pajak kena penyidikan buper 1,6 triliun setahun. Uang masuk. Tapi apakah ia kaya? Orang ini kaya? Enggak juga, enggak super kaya juga. Kenapa? Immediately
keluar juga orang di Cuma Calo. Dia ambil ya segram 50.000, 60.000, 10.000 tergantung dari situasi harga pasar. Tapi pajak nggak mau tahu, dia bilang enggak lah, kamu ini harusnya udah bikin pembukuan. Pembukuannya nggak ada, orang pribadi suruh bikin pembukuan gimana sih Pak? Bahkan saya aja sendiri juga nggak bikin pembukuan ya, ada karaka aja gitu. Kan kewajiban-kewajiban pembukuan kan susah, harus pegang orang akuntansi segala macam. Maka ada mekanisme pakai pencatatan aja. Itu. Tapi saran saya kalau sudah kompleks, ada uang masuk segala macam, bikinlah rekap cash flow rekap aja ya. Uang masuk, uang keluar, itu juga udah akuntansi. Jangan sampai nggak ada Bapak Ibu. Untuk yang berbisnis ya, jangan sampai nggak ada. Nanti apabila mereka datang, fiskus datang, mereka datang dengan kata-kata, wah pokoknya nggak mau tahu, ya sulit juga buat pembuktian kita, karena kita nggak pernah cicil. Jadi wajib pajak menjalankan usaha bebas, omsetnya lebih dari 4,8 miliar, itu wajib melakukan pembukuan. Jadi ini kan tidak ya, tapi saya balik jadi wajibnya. Jadi tolong dibikin pembukuan uang masuk, uang keluar, direkap. Kalau memang ada buktinya ya kita cetak lah, simpen 5 tahun. Ini penting. Atau apabila kita tidak membuat pembukuan ya mereka banyak juga perhitungan pakai norma. Nah norma ini bahaya juga nih Bapak Ibu nih. Karena norma yang saya pelajarin di PMK yang existing sekarang itu normanya agresif banget. Kayak perdagangan emas ya 10%, dianggap marginnya 10%. Kalau harga emas 3 juta, marginnya berarti 300.000, kan terlalu agresif. Kalau harga emas 2,5 juta, berarti penghasilan netonya dianggap 250.000 per gram, kan agresif banget. Sedangkan realitanya mungkin dagang emas jual beli gitu aja cuma 10.000, 20.000, 30.000 paling banyak dia dapat untung. Sehingga tolong hindari penggunaan norma juga, karena norma itu nanti dibagi desa, kota segala macam. Itu kota ini ya mungkin beda lagi, bisa 30%, kota lain 40%. Penghasilan bersihnya dianggap ya. Misalkan saya dagang jualan besi gitu ya, pedagang besi industri gitu. Pakai norma dianggap 30%, saya menjual 1 miliar, berarti DJP menganggap bahwa keuntungan saya 300 juta. Apa iya? 300 juta itulah yang nanti kena pajak. Dihitung pajaknya, apa iya segitu? Makanya untuk beberapa hal, norma saya lihat nggak wise. Terutama untuk industri-industri tertentu kayaknya terlalu besar marginnya nih dianggap. Maka kalau bisa ya pakai pembukuan ya. Untuk yang berbisnis. Pembukuan norma ya sebenarnya sama. Kalau norma itu kita catat aja revenue-nya, income-nya kita catat, kemudian berapa pajak itu dianggap keuntungan bersihnya dari di industri itu, ya tinggal dikali. Berarti sekian lah margin kita. Kalau pembukuan, ya kita harus masukin cost-nya, expense-nya, baru ketemu penghasilan bersih, baru dikali tadi pajak. Kalau bisa pembukuan, kenapa harus norma gitu. Ya, tarif umum udah naik, ada layer bawah 35%, di atas dari 5 miliar. Ini ya hanya sebenarnya ini kalau lihat dulu Tantim gede-gede gitu. Saya pernah pegang ada BUMN. Bapak Ibu tahu Tantim ya? Mungkin ada yang pernah jadi pejabat di sini atau pejabat ya. Tantim itu penggunaan uang yang disediakan oleh perusahaan itu, bebas dia melakukan apa-apa, tinggal ngomong ke sekretarisnya. Hari ini saya mau pergi ke Bali, ya tinggal ngomong, saya Tantim mau ke Bali. Ya udah keluarin duitnya untuk bayar ke Bali. Atau saya mau beli mobil, atau mobil saya udah jelek, sewa mobil baru dong, keluarin mobil. Jadi punya budget sekitar 5 miliar, harus dihabiskan, ya tinggal ngomong sekretaris saya tuh, Tantim. Ya, ini, ya ada keluarin dari Tantim. Tantim selama ini nggak kehitung. Kalau misalkan hubungannya ada hubungan dengan usaha, misalnya Tantim saya adalah melakukan saya declare saya mau melakukan meeting dengan calon klien misalnya, walaupun itu mungkin teman saya. Berapa butuhnya? 500 juta ketemunya di Singapura misalnya. Dikeluarin.
Itu kan jadi 3M buat perusahaan. Nggak jadi income saya. Nah selama ini tuh kan Tantim itu ke PP 21-nya juga nggak terlalu diperhatiin. Nah dengan ini kemarin keluar ya apapun namanya bentuknya segala macam plus sama dengan apa dianggap juga apa tuh namanya benefit income segala macam. Mereka udah banyak yang kena di sini nih 35% ke atas tuh direksi komisaris. Di 2023 saya pegang satu. Kena Tantimnya semua dianggap semua 35%. Tapi kan sekarang Tantim udah diturunin lagi. Jadi ini sebenarnya menyasar kepada eksekutif. Kalau di kantor nih eksekutif kantornya udah kena nih. Kemudian bisnismen juga udah kena ya. Jadi agresif di sini ya. 35%. Walaupun cuma 5% tapi impact-nya lumayan gede. PTKP nanti ada isu masalah gabung harta suami istri gabung lapor pajaknya itu pakai yang ini atau pakai yang ini. Secara prinsip kita belum nambah-nambah nih PTKP. Dengar-dengar kabar mau dinaikin, tapi nggak tahu mau dinaikin kapan. Tapi sih kita harapkan ada kenaikan ya PTKP seiring dengan agresifnya tax otoritas pajak untuk mencari celah-celah pajak, fairnya dinaikin dong, mestinya gitu kan. Karena yang selama ini kita bisa sembunyi gak kita laporin pajaknya, ini bakal ketahuan semua. While gininya masih sama nih, kan jadi curang. Income-nya ditambahin kayak apa bu tadi yang afiliat ya, yang 5.000 kita kan nggak tahu itu. Itu kan income kita selama ini kita beli loh, itu normal-normal aja kita beli. Ternyata treatmentnya dia nggak begitu. Treatmentnya dia adalah bahwa itu ada rebate balik ke kita gitu kan. Jadi income loh. Income gimana orang saya bayar kok jadi income. Itu kalau dikumpulin kan lumayan banyak. Kalau emang sering bertransaksi. Sedangkan ininya kok tetap jadi nggak matching dong. Prinsip matching cost against revenue. Tapi ya sayang dikasih jatah cuma segini. Kita nggak free expenses kalau orang pribadi. Dikasih paket. Nah ini aja udah cukup nggak cukup segini. Orang penghasilan 60 juta setahun sama orang penghasilan 5 miliar setahun. Ya segini-segini juga. Kalau dilihat dari asas keadilan nggak adil. Orang bukannya kita mau support orang kaya ya. Makin orang kaya, expense-nya makin besar. Kebutuhannya makin besar. Tapi pajak cuma bilang ya 54 juta aja ya. Jangan gede-gede. Ini yang nggak fair. Di negara lain banyak yang menggunakan fluctuative expenses normal. Tapi kita masih pakai ini. Ini yang mesti kita tuntut. Karena sekarang kita bayar pajaknya lebih banyak. Objek-objek pajak yang masuk ke kita nih sekarang lebih transparan. Ini mestinya lebih besar ya, atau dibikin fluktuatif lah. Jadi expense pendidikan, expense beli baju, rekreasi, itu bisa dimasukin sepanjang ada bukti, mestinya begitu. 3 minggu yang lalu saya ngasih brevet di PBNU. Kemudian dari diskusi itu ternyata mereka baru sadar, oh ternyata zakat boleh ya pengurang ya. Oh boleh. Oh kalau begitu kita bisa kolaborasi dong pajak dengan zakat. Ya dari kapan tahu? Kebetulan yang saya ajak ngomong itu adalah aktivis MUI ya Pak Ari ya. Dia juga aktif di MUI. Oh kalau begitu ya segera deh kita ngobrolin, kita roadshow. Ya sebenarnya udah ada bahwa penghasilan kita berapa, kita sudah bayar zakat di lembaga zakat yang sudah terdaftar berapa, tinggal sisanya berapa, ya submit kurang bayarnya segala macam. Nah ini penting juga, jadi untuk beberapa orang yang udah saya bayar zakat aja deh segala macam ya mungkin bisa jadi pilihan ya. Pengurang itu zakat, kompensasi kerugian kalau untuk yang berusaha ya, khusus wajib pajak usahawan atau bisnismen. Kemudian ada PTKP yang nggak pernah naik-naik lagi dari tahun 2016 ya. Nah, ini pengurangnya. Jadi income kita tuh yang dari bisnis, dari kerja, dari nemu koper di jalan, dikurangin ini. Dapat penghasilan bersihnya, kali tarik pajak, bayar pajaknya. Kemudian udah dipotong sama sini, kurang lagi berapa. Itu yang kita harus store secara prinsip. Ini per sekarang ini 2024 ada lembaga-lembaga zakat yang sudah zakat, dan zakat nggak harus Islam ya Pak ya. Ada juga yayasan-yayasan non-Islam juga banyak nih
Eastern, cuma memang harus yang ada di sini. Gitu. Ini pajak yang saya sebut bahwa ini bukan pajak. Berkali-kali saya di brevet saya ngomong ini bukan pajak ya. Ini kredit pajak. Jadi ketika dipotong kita jangan jadi beban. Wah gajian saya 10 juta, terimanya cuma 7 juta. Gila bayar pajak 3 juta. Potong sama perusahaan. Tolong dipotongin, nanti akhir tahun dihitung ulang. Kalau emang kelebihan ya balikin lah duitnya. Kalau nggak lebih ya bayar lagi lah sisanya. Jadi sebenarnya kita ngeringankan beban. Jadi pas PPh pasal 21, 22, 23 ini tolong dipotongin dulu, dicicil. Karena kalau negara dapetin duitnya di belakang langsung di bulan April sama bulan Maret, sisa dari bulan itu nggak ada kecuali PPN ya bingung juga tuh. Gimana cara cash flow-nya? Banyak, tiba-tiba kosong. Udah kayak petani yang 2 tahun panen. Wah, habis ya, Bure? Oke. Ya itu aja paling Bapak Ibu. Oke, satu tools yang sering dipakai oleh DJP kalau Fiskus di seluruh dunia adalah logika analisis hidup dan tambah kekayaan. Jadi ketika dulu kita nggak lapor aset kita, lupa, tiba-tiba di tahun berikutnya kita lapor aja langsung punya rumah sekian miliar, lupaan. Itu bisa kena trap ini, jebakan ini. Kok nambah nih? Wah, kalau nambah gajinya tahun ini cuma segini, penghasilan segini nggak masuk akal nih. Jangan-jangan ada penghasilan tambahan. Nah ini mohon kita bijaksana cermati inilah. Dia menggunakan ini analisis penghasilan kita, net kita berapa, kemudian aset kita nambah berapa. Selisihnya dianggap income. Ini hati-hati. Walaupun kita bisa justifikasi, bisa jelaskan kemudian hari, tapi kan capek juga. Lewat SP2DK, datang bawa bukti segala macam. Oh ini buktinya BPKB-nya tahun lalu. Oh ini buktinya AJB-nya udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi kan capek juga ya. Ini siap-siap, bukan siap-siap sih, emang udah sekarang ini bahwa analisis hidup menjadi acuan. Jadi logika bahwa penambahan aset seiring dengan income, pengurangan utang juga seiring dengan income. Jadi kita jangan berpikir aset doang. Utang pun kan kemarin kita punya utang banyak, tiba-tiba utangnya lupa masukin lagi. Nah, kita punya income nih untuk bayar utang. Hati-hati. Analisis hidup kita nggak masuk. Makanya pencucian uang itu dimulai dari proporsional atau logika dari NPWP, lagi dari pelaporan pajak. Kalau Bapak Ibu cermatin. Jadi nggak mungkin saya orang punya uang gelap ya. Ini jangan direkam ya Bro ya. Kita punya uang gelap banyak. Kemudian saya mau bersihin. Saya panggil Anas, tolong Nas bikin usaha. Saya titipin uang sedikit-sedikit, keluarin. Saya memegang saham di sini, keluarin sedikit. Sebelum saya melakukan itu ke Anas saya bikin dulu. Setidaknya 3-4 tahun saya bikin Anas itu punya kapasitasnya lumayan sebagai pengusaha. Punya profil yang bagus dulu. That's why mereka karena sekarang di era begini nih, mereka timbul dulu jadi public figure. Bisa itu di Instagram, bisa itu di TikTok. Mereka terkenal dulu, diikutin oleh ininya dulu, performanya dia dulu terkenal, diikutin dengan ini, baru dimasukin uangnya sedikit-sedikit. Oh, saya kan invest di tempatnya Anas. Ini ada bukti akta pembagian dividen. Duit saya juga kan, saya lempar. Tapi Anasnya juga dibikin dulu, nggak tiba-tiba. Di profilnya dinaikin, profil medianya maupun profil ininya. Nah pajak ini karena dia di sini analisis biaya hidupnya udah lama dianalisis, ininya dikencengin dulu. Makanya sedikit-sedikit tiba-tiba, tadinya penghasilannya di bawah PTKP tiba-tiba naik sedikit. Udah dapat 1 miliar dalam tahun itu gajinya atau bisnisnya. Naik lagi 2 miliar tahun depannya. Naik lagi 3 miliar tahun depannya. Nah, tahun keempatnya baru saya bisa titipin. Oh, dia emang sukses. Dari mulai 60 juta penghasilannya setahun, tiba-tiba naik 1 miliar. Berarti ada track bagus ke atas. Sehingga pada saat saya cuci, jadi clear, transparan, semuanya bersih. Make sense juga buat saya sebagai investor yang pengen uangnya bersih. Make sense juga buat si pencucinya. Jadi seperti itu.
dimulai dari pajak juga. Coba dicek. Nah ini formulir SPT nanti kita sama-sama baca ya. Saya juga itu ya, mohon maaf ya, Mbak Ira juga kurang begitu paham saya konteks, tapi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan seputar materi? Baik Bapak Ibu, sebentar. Ini kalau SPT 21 ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Karena setiap warga negara ya pasti kena 21, apalagi karyawan. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya pakai NPPN itu tidak wise gitu ya. Pakai norma ya Bu ya? Pakai norma kan. Nah sekarang kalau misalnya saya ada penghasilan dari misalnya kayak tadi yang Bapak bilang kan Shopee gitu kan, Shopee. Nah mereka kan penghasilannya kan misalnya penghasilan bruto berapa, terus nanti DPP-nya kan 50% dari bruto, terus nanti tax-nya kan berarti 5%, ya kan. Nah kalau misalnya saya untuk lapor pajaknya, untuk lapor pajak PPh 21-nya, itu saya harus ngisi penghasilan net 50%-nya atau penghasilan brutonya, karena kalau penghasilan bruto kan otomatis kan nanti dia hitung taksnya langsung 5%. Ya. Padahal kita cuma dipotong brutonya itu DPP-nya cuma 50%. Ya. Nah itu harus pakai sistemnya seperti apa? Ya kan, apakah pakai norma atau perhitungan PPh 21 biasa? Terus yang kedua mungkin yang mengenai PPh suami istri. Kalau misalnya istrinya mau pisah laporan PPh-nya dengan suami, konsekuensinya apa? Terus bagaimana caranya? Itu saja, terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu seperti saya bicara tadi Ibu ya, ini nih bukan pajak ya. Bapak Ibu setuju ya dengan saya ya. Ini bukan pajak, tapi ini adalah pemotongan yang dilakukan oleh orang lain yang hitungnya bisa macam-macam, pakai 50% atau potong full atau dengan cara macam-macam lah. Tapi intinya kita minta dipotongin dulu sama orang lain dengan metode tertentu. Kemudian akhir tahun udah close, kita disuruh hitung ulang. Jadi Ibu penghasilan dari Shopee berapa, penghasilan dari gaji berapa, penghasilan bisnis yang lain berapa, totalin semua angkanya, dikurangin PTKP, dikurangin perpuluhan kalau Ibu mungkin, atau dikurangin dengan sumbangan keagamaan, dapat netnya berapa, dikali tarif pajak, dapat berapa. Nah Ibu kurangkanlah dengan apa yang Ibu udah dipotong dari Shopee yang pakai 50% tadi. Nah tadi di bawahnya kan pasti ada kurang tuh. Nah Ibu store sendiri lah kurangnya itu. Jadi Shopee itu hanya membantu Ibu pakai 50% kah, pakai ini kah, apa pakai full kah atau gimana. Nah untuk norma sebenarnya membantu Bu. Jadi Ibu nggak usah capek-capek hitung income-nya ya. Sama artinya gini, kalau Ibu bilang saya pedagang besi, saya lihat norma saya 30%. Penghasilan saya dalam setahun itu 10 miliar misalnya. Dari Shopee 5 miliar, dari jual sendiri, yang retail sendiri itu 5 miliar. Ketika Ibu retail sendiri, itu kan nggak ada yang potong pajaknya. Ibu jual ke saya besi 5 miliar, saya bayar Ibu 5 miliar. Tapi Ibu jual besi 5 miliar ke Shopee potongin Ibu dengan tarif yang tadi tuh. Nah akhir tahun Ibu declare, penghasilan besi saya adalah 10 miliar. Saya mau menggunakan norma, oke. Saya nggak usah pusing-pusing hitung berapa biaya pokok saya beli besi. 30% misalnya. Berarti kan keuntungan saya 3 miliar. 3 miliar itu berapa udah dipotong Shopee? Asal setengah penjualan yang tadi 5 miliar tadi. Yang setengah lagi kan nggak jualan ke Shopee, jual ke saya, jual ke Sobut, jual ke Anas, jual macam-macam ke masyarakat. Itu nggak dipotongin pajaknya. Dihitung dari 30% itu dikurangin PTKP segala macam, dikali tarif pajak berapa, dari 3 miliar itu berapa harus membayar pajaknya. Misalnya, let's say, jadi 500 juta, udah dipotong Shopee berapa, sisanya Ibu bayar sendiri.
Jadi norma itu hanya membantu kita ketika ibu jualan. Kan nggak mungkin Bu, jualan besi itu semuanya 100% keuntungan kan. Kita kan beli lagi itu besi. Atau saya jual boneka lah ya. Nggak mungkin saya nggak ada expand boneka. Nah kalau nggak bisa pembukuan ya pakai norma aja. Gitu. Jadi ibu kalau pengusaha jual beli, ibu bisa pakai norma. Jadi bukan berarti saya dapat dari Shopee itu langsung income saya segitu. Ibu harus hitung expand ibu berapa. Kan ada expand-nya. Paham ini Bu? Usaha semua. Iya. Makanya ibu harus masukin pada saat bikin SPT itu income dari Shopee dikurangin biaya ibu pada saat beli barang untuk ditaruh di Shopee. Kan pasti barang dong gitu. Affiliate. Contoh misalnya gini ya Pak ya, kan ada penghasilan misalnya ada Shopee mungkin yang affiliate lah ya gitu kan. Nah mereka kan potong pajaknya itu kan PP-nya kan 50% dari bruto. Tapi misalnya saya itu ada buka laundry gitu kan. Laundry itu kan juga sama, mereka itu DPP-nya 50% dari bruto. Terus nanti pajaknya kan 5% gitu. Nah itu lebih baiknya kita pakai norma atau mungkin perhitungan pajak PPh 21 biasanya gitu loh. Seperti kayak mungkin karyawan atau apa bagaimana? Kalau bisnismen itu pakai norma ya Bu. Jadi kalau di bisnis itu di PMK norma itu PMK adalah ganti. PMK 54 itu juga di dalamnya nggak semuanya trading ya. Jasa juga masuk situ tuh. Jasa dokter, jasa konsultan, jasa laundry kelihatannya ada. Ketika Berarti bisa gitu ya? Bisa. Pakai norma. Pakai norma dulu buat ngurangin pajaknya. Jangan langsung direct income dikurangin. Iya, dikali tarif pajak besar. dikurangin bukti potong langsung bayar pajak ya sisanya. Jangan dong. Ya, jadi besar itu. Rugi. Kan kita laundry ada expand ya Bu? Betul. Expand-nya. Saya juga konsultan pakai norma ada expand-nya. Expand-nya yang uangnya saya keluarin buat teman-teman itu sharing-sharing itu expand saya. Karyawan. Kalau saya nggak mau pakai pembukuan pakai norma ya udahlah konsultan berapa sih marginnya kira-kira 30% udah 30% saya terima deh. Kali dari pajak dikurang yang udah dipotong-potong sama orang-orang ya saya bayar lagi sendiri. Oh berarti kalau misalnya pakai norma ya udah ditentukan misalnya dari pajaknya normanya 30% ya udah 30% dari itu yang kita hitung pajaknya berapa yang sudah disetor oleh misalnya oleh pihak yang ketiga yang pemotong itu berapa sisanya berapa kurang lebih itu yang kita akan bayar ya gitu. Oke. Terima kasih. Clear, Bu. Kemudian suami istri itu ada mekanisme namanya ini udah pengen lanjut ya. Saya dikit nambahin tadi Pak. PPN ini kan Ibu nih nanya bagusan mana sih, terus kalau pakai PPN seperti apa gitu loh. Ini kan NPPN-nya opsi Bu ya. Opsi kita boleh pakai tarif pasal 17 umum atau mau pakai NPPN. Nah, kalaupun pakai NPPN sesuai PMK 54-nya kan harus ngajuin kalau sekarang lewat Kortek bisa 31 Maret paling akhir. Nah, kalau sekarang 2026 kita harus ngajuin nih Maret nanti 31 Maret paling akhir. Tapi yang untuk 2025 ada dispensasi nih dari KPP. Boleh ngajuin 31 Desember. Untuk tahun 2025 ya Bu ya. Terakhir. Udah lewat padahal. Tapi kalau ngacu aturan nggak boleh. Harusnya 31 Maret. Tapi ada imbauan kemana karena Kortex ya. Karena Kortex jadi 31 Desember masih boleh ngajuin. Nah, NPPN ini nanti penginputannya yang kata Ibu tadi peredaran bruto itu dikali tarif dulu. Tergantung tarifnya berapa, bisa 50%, 30%. Nah, untuk penginputan di Kortex nanti masukin bruto, lalu kita masukin tarifnya manual. Nah, kita kudu cek dulu di Per 17. Saya nominalnya berapa sih tarifnya nih? 30 kah? 40, 50? Karena beda daerah beda. Iya. Beda jasa beda juga. Iya. Tergantung apa nih, kerjaannya apa gitu. Nah, tapi memang better NPPN Bu. Tapi kalau sebenarnya harus dihitung ulang dulu. Better NPPN atau UMKM. Bisa jadi UMKM kan bisa kecil juga 0,5%. Tax planningin dulu lah. Iya, tax planning dulu. Tergantung lagi kalau dia kayak jual besi sembako lah. Sembako kan 3%. 2% utuhnya. Tipis. Kalau pakai 0,5 tekor Bu. Tekor kan dari atas ya. Tekor iya. Mending umum pembukuan. Banyakin biaya, profit kecil ya tarifnya 11%. Secara nominal tarif gede. Tapi kan dari net profit. Iya, kalau 0,5% dari omset boleh dong Bu.
Boleh dong. Boleh, tapi kita masih digantung nih sama KPP. Boleh dong. Iya, ibarat cinta belum diterima enggak, ditolak enggak gitu. Boleh. Ya, kalau PP 55 kan 2024 berakhir. Mulai 2018 sampai 2024 berakhir. Selesai. 2025 era Sri Mulyani diperpanjang setahun. Betul ya, tapi nggak ada aturan sampai sekarang. Hanya omong-omong. Dengar-dengar sih mau keluar ya. Mau keluar. Aturan rejim teks baru di pengganti PP 23 ada. Ya, era Pak Purbaya akan diperpanjang selamanya, seumur hidup. Tapi sampai sekarang belum ada aturannya. Saya juga masih nunggu. Iya Bu, ada Bu. Bisa Bu. Ya, Cuman kan UMKM 0,5% dari atas Bu. dari omset. Terus saya kalau ibu marginnya kecil, 0,5% dari atas kan gede. Klasifikasiin Bu, ada penghasilan yang nggak boleh pakai UMKM. Tax planning dulu deh, kita hitung-hitung dulu mana yang penting, mana yang bagus, baru kita pilih. Kan halal aja kan tax planning kan. Orang ada celah begini, pakai yang mana kira-kira? Oh yang ini bagus nih, udah. Saya. Free, betul. Nah ini omsetnya katakanlah 300. Omset katakanlah 300, berarti kan Bisa nol. ya nol, tapi kan dipotong pajak Nah sama itu ibu pihak-pihak lebih bayar, itu. submit LB, ibu bisa Berarti, dapat restitusi. Ini ya kurang tepat jadinya, lebih bayar jadinya kan. Ya. Malah nanti kena periksa gitu ya Pak ya. Cara prinsip ya kena periksa. Ada caranya ditambahin income-nya Bu. Oh iya. Ya, jangan juga. Ya, betul sih bisa ditambahin. Kalau emang gak ada income-nya kita declare aja kan kesian juga lah. Oh. Tahun depan jadi rasio. Si pajak ngeliat, oh tahun lalu kamu income-nya segini, kok sekarang turun? Dia tanya-tanya lagi. Terus Pak, kalau misalnya kita udah ngajuin MPPN nih tahun yang 2025, terus tahun depannya lagi kita nggak mau pakai, itu bisa ya? Gitu? Ini Atau misalnya, aturan ini harus berlaku setiap tahun Bu, masalahnya. Setiap tahun. Jadi saya pernah 1 tahun saya lupa kirim surat. Dulu zaman saya kan dulu surat ya, surat tercatat pos kalau saya malas ke KPP. Tahun itu saya lupa ditanya sama KPP, mana suratnya tahun ini kamu pakai norma. Setiap tahun harus ngasih, Pak. Itu dia Pak, makanya kita mesti cari tahu nih nanti. Ini kalau misalnya 2005 kita pakai norma nih, 2006 kita nggak nyampein, dianggap enggak. Dianggap enggak? Tolong koreksi teman-teman yang ini. jadi setiap tahun ya harus. Setiap tahun. Ya. Pada awal tahun buku mulai 2026 kita udah submit sekarang nih. Buat 2026 saya pakai norma ya. Ntar 2026 selesai kita ngomong 2007 pakai norma ya gitu. Nggak otomatis. Otomatis nggak berhak memanfaatkan fasilitas itu per tahun. Iya. Ada yang kan sering lupa Bu, lupa ya nggak berhak. Saya juga lupa sering bukannya. Jadi grossnya langsung dikali tarif 5% tergantung lapisannya. Gitu. Saya kemarin ada teman tuh notaris Bu, lupa ngajuin PPN 2025. Jadi saya sampaikan Pak, ini Bapak nggak berhak. Di Kortek pun muncul notif alert gitu. Anda tidak berhak memanfaatkan fasilitas NPPN, nggak boleh. Berarti income dia full langsung dikali tarif. Gede Pak sekian, belasan juta kan. Sekian. Terus kata dia, gimana Pak? Yang ngomong ngakalin ya, saya bilang saya coba ajuin. Ternyata di Kortek bisa secara sistem ya. Ngajuin untuk tahun buku 2025 bisa, tapi salah ya. Secara aturan salah. Sistemnya masih bisa celah, kita nggak bisa salahin dong. Sistemnya bisa tapi ini tanggung jawab Bapak nih kalau ada pemeriksaan di depan. Ya, Udah bikin saya aja. katakan gitu. Apa-apa bikin aja. Kalau mereka harus punya security dong Pak, Bu. Loh, kita mau ngomong komplain dong kalau misalnya Bapak ditanya, oh kamu nggak bisa aturan nggak ada. Lah sistem bisa. Mana ada ya KTP undang-undangnya masih bilang katanya orang yang tidak ber-NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Tapi sekarang bilang NPWP nggak apa-apa deh. Yang penting ada KTP-nya masukin. Nick-nya. Tapi saya nggak punya NPWP nih. Dimasukin nick nih. Bisa. Katanya udah nge-link. Kalau masih ngacu undang-undang yang lama, saya kena 20% lebih tinggi dong. Kan belum dicabut undang-undangnya. Begitupun ini sistem. Masih bisa buka loh. Kamu urusan beginian aja, kamu meng-abort undang-undang. Apalagi ini kan. Ini PMK. Sistem ya masih selangkah dikit lah. Ini undang-undang mesti direvisi dulu. Nggak ada tuh NPWP, tidak ber-NPWP, semuanya sama. Iya. Betul. Tadi yang kedua belum ya kayaknya? Yang kedua gabung Pak, pisah harta, memilih terpisah. Konsekuensinya sebenarnya secara prinsip kan hitung gabung dulu ya. Hitung gabung, nanti proporsional dibagi
Misalnya digabung suami istri, dikali PTKP berapa, pajaknya jadi berapa, suami income-nya berapa, istri ini income-nya berapa, diproporsional. Kamu lapor segini, kamu lapor segini. Oh, saya udah dipotong sama si perusahaan saya, udah dikurangin berapa saya harus bayar. Ini harus bayar. Secara prinsip hitungan income-nya seperti itu. Tapi konsekuensi kedua, aset sama liability saya kan masing-masing terpisah. Jangan sampai kelupaan, tahun ini asetnya suami dilaporin, tahun depan kayaknya aset saya deh, laporin ke sono, timbul harta baru di sana. Nggak make sense dengan income-nya. Adalah aset, bingung juga nih, oh salah masukin. Ini sering tuh kejadian. Karena banyak juga sih istri, saya nggak mau suami saya tahu harta saya. Ada seperti itu. Jadi biarlah kurang bayar, saya PH aja, pisah harta gitu. Ini kan harta saya dari gadis. Ada yang begitu, Bu. Kalau udah suami istri, kalau suami istri kan itu kesatuan ekonomis. Jadi sebenarnya aturan udah lama, Bu, dari awal-awal tuh udah ada. Cuma karena era Cortex bisa mengcover itu, dia bisa mendetek, oh ini suami istri. Nah makanya sekarang kita panik. Padahal dari dulu harusnya opsi PH, MT harus dilakukan gitu. Tapi karena DJP online belum canggih kayak Cortex kan 1,3 triliun kan. Canggih jadi dia bisa mengcover itu ketahuan. Gitu secara sistem. Tapi kalaupun kita mau nakal Bu ya, secara sistem Cortex kita mau hapus bukti potong istri bisa-bisa aja. Kembali ke self assessment kan. Kan kita yang analisa, kita yang hitung, kita yang setor, kita yang lapor. Nah, tinggal konsekuensi ke depan. Kita apes nggak nih, kena AR nggak nih? Kalau kena suratin ya kita tanggung itu, gitu. Ini kayaknya ibu nih bisa sejam nih. Gak apa-apa kalau kita forum kita. Ini Pak, kalau misalnya itu lapor gabung gitu ya, memang saya udah lihat gitu ya. Kalau digabung, harta istri tetap adanya di SPT-nya istri gitu loh. Padahal kan kalau misalnya katanya kalau udah gabung kan berarti cukup suami yang lapor, istri tidak perlu. Nah itu mengenai hartanya bagaimana? Apa kita nggak perlu dilapor lagi atau gimana? Kalau udah memilih gabung semuanya, Bu, di suami. Berarti harta istri kita pindahin ke SPT-nya suami gitu ya? Kewajiban ibu juga dipindahin. Berarti di SPT-nya istri hartanya dikosong-kosongkan aja gitu? Gak ada SPT lagi, Ibu. Nggak ada SPT, nggak usah lapor, nggak usah dikosongkan juga nggak masalah gitu ya Pak ya? Oh. Oke. Ya, jadi otomatis nanti nonaktif, Pak. Oke. Tapi kalau ini Pak, misalnya kan kita belum memilih terpisah nih. Sekarang kan otomatis harta itu jadi satu. Tapi ya sekarang kita mau milih terpisah nih. Nanti harta istri dibalikin ke istri atau tetap di suami? Bicara Cortex atau bicara aturan nih? Cortex. Cortex nanti ada trik-triknya tuh, bisa dihapus dulu. Ya tadi kita ngobrol bisa dihapus dulu yang istri, habis itu istri juga ngelapor juga ngapus bapak dulu. Gitu. Jadi nanti akan kepisah. Tapi kalau misalkan gitu aja di split ya, mengrada-rada ini sih trik. Oh boleh. Jadi bentar, poinnya kalau bapak ibu pilih pisah harta kan Cortex-nya ke suami semua tuh. SPT OP segala macam, tapi ibu tetap bisa akses Cortex-nya. Kali kan ada istri direktur, manajer sebagai signing faktur, bupot, itu masih bisa login, masih bisa akses, tapi nggak perlu lapor SPT. Iya, walaupun non aktif tetap bisa login Cortex. 1,3 T Pak, canggih Cortex. Berubah. Gini Bu, kan ada kata-katanya PH, MH. Kalau memilih MT, PH, MT, memilih terpisah itu kan ada dokumen legal ya. Zaman dulu tuh bicaranya perjanjian pranikah lah atau perjanjian pisah harta lah. Jadi harta ya harta kita, harta itu. Jadi misalkan suami pilot, istri nggak bisa diapa-apain. Kalau istri pilot, ya suami juga nggak bisa digugat harta-hartanya. Kalau memilih terpisah dan ada otorisasi dokumen legal. Betul. Kalau itu udah ada, selamanya nggak boleh gabung. Hari ini gabung, besok bisa lagi nggak bisa. Kan ada harta. Cuman kalau pisah harta, ya memungkinkan bisa ya, Pak Sobur ya. Sekarang kita masih gabung, tahun depannya dilaporin masing-masing deh. Mungkin bisa. Harusnya plan sih kalau udah gabung ya jangan. Tapi kalau ada dokumen legal udah nggak bisa tuh sampai kapanpun. Kan kita mesti nyambung sama dokumen legalnya masing-masing. Kalau misalnya di tengah jalan suami istrinya
berpisah. Bisa. Bagaimana? Ada opsi AB, Bu. AB. Itu berpisah Sudah aja. berpisah. Ya, masing-masing. Ya, Pak, mohon maaf nih mau tanya. Kalau misalnya tadi masih terkait MT dan PH nih, suami istrinya dua-duanya kebetulan misalnya masuk ke jajaran manajemen, direktur mungkin atau manajer di dua perusahaan yang berbeda. Nah, masing-masing ini memilih MT, ya kan, memilih terpisah nih hartanya. Tapi setelah dicoba nih Pak, trial yang korteks si istrinya ini, yang kebetulan direktur lah ya, itu bukti potong dari BBA satunya itu ada di lampiran, tapi netonya itu tidak ngelink ke induk. Jadi dia kosong, tapi memang di korteksnya si suami, yang direktur tadi dia udah masuk, betul tadi kata Pak Syobur dan Pak dari informasinya gitu. Jadi karena di MT mau masing-masing nih pelaporannya, itu gimana tuh Pak nanti? Si istrinya sendiri sementara netonya itu tidak muncul, jadi menyebabkan lebih bayar. Itu di korteks ya, betul di korteksnya. Sama pengisian data-data yang ada di korteks itu Pak untuk masing-masing. Apakah memang benar-benar ya dipisah tadi hartanya istri sendiri, suami sendiri gitu. Terima kasih. Oke. Ini ngomongin kortek nih, Pak. Ya udah. Lampiran 1, huruf D sama huruf E. Kalau saya nggak salah, Pak ya. Saya juga manusia. Huruf D itu induk DPP-nya atau brutonya lah. Huruf E adalah PPH atau prepaid-nya. Nah, ketika kita milih PH atau MT, kortek akan otomatis tetap masuk tuh. Mau PH, MT, KK, semua bukti potong istri pasti masuk ke suami. Pasti. Nah, ntar kalau kita milihnya PH, barulah kita hapus tuh bukti potongnya. Di-delete. PH, harta enggak? Harta kan memang awal udah masing-masing kan, era DJP online. Nah, tapi tuh gambar tong sampah tuh nggak ada nanti di huruf E. Kita kudu ke induk dulu. Ini perubahan korteks sama DJP. Kalau DJP kita ngisi dari belakang ke depan, ya kan? Masuk ke induk. Tapi kalau era korteks, depan dulu. Jawabin dulu pertanyaannya, ya atau tidak. Kalau kita jawab ya muncul lampirannya makin banyak. Ntar kita tunjukin slide apa. Baru detail-detailnya. Prakteknya, detail banyak banget Bu. Lampirannya. Oh ya udah Pak, saya jawab tidak aja kalau gitu. Biar nggak muncul banyak. Ya kembali ke Bapak Ibu, transaksinya sesuaikan aja. Nah tadi yang bukti potong dihapus, baru dimasukinnya ke L4. Ya perhitungan PHMT dari korteks sisi suami, PH masukin udah otomatis masuk, tinggal masukin punya istri. Kalau MT enggak, kalau PH iya. Iya harus ada. Kalau yang Entah dari notaris apa dari perjanjian. yang ada perjanjian yang MH apa PH. PH. Ya, saya terbalik ya. Perjanjian itu setahu saya juga bisa dari notaris, bisa hanya signing dua-duanya legalitas Ya, itu. ya. Kalau bisa sih bukannya akta bawah tangan sih Bu, benar-benar akta resmi. Lebih kuat. Itu. Oke. Ada lagi? Oke, ini Pak Yazid, Pak. Muhammad Yazid ex-DJP. Saya kaget daftar Muhammad Yazid. Tahu kan Pak Muhammad Yazid? Oh yang sering diceritain nama Iya kan? Sabur. Depannya konfirmasi, bukan Pak katanya. Tapi udah di luar Pak sekarang Pak. Oh bukan Pak. Oh bukan. Oh sama doang. Masa depannya beda. Masa depannya masih bagusan ini DJP kan. Pak, izin bertanya tentang PTKP. Suami istri bekerja, ya kan? Istrinya bekerja pada satu pemberi kerja. Nah, itu kan kalau satu pemberi kerja itu lapornya kan final tuh kalau di satu laporan suami. Iya. Nah, kalau misalkan dia ada affiliate itu kan gimana tuh Pak? Tadi juga udah Affiliate itu dibahas termasuk tuh. dalam satu pemberi kerja atau ini? Tadi udah dibahas. Maka kalau secara formilnya menjadi gugur satu pemberi kerjanya. Jadi nanti jadi nggak final. Tapi sih kalau bicara ini kan sebenarnya undang-undangnya form korteks ini nggak didasarin sama undang-undang Pak. Undang-undangnya nggak begitu Pak. Nggak belum ada nggak aturan yang ngomong bahwa satu pemberi kerja jadi final. Ya berarti kan berarti nggak ada ya. Berarti nggak masuk. Nggak masuk gugur. Nggak masuk berarti ya? gugur. Walaupun cuma Rp500. Iya. Ini satu pemberi kerja Pak. Aduh, acau deh. Nah satu lagi mau tanya kalau misalkan ini satu pemberi kerja ya. Nah istrinya itu apa namanya? Untuk PTKP-nya itu pakai PTKP suami atau PTKP TK0? Ini mau proses apa Pak? Proses pembuatan bukti potong PPh 21-nya.
Yang tiap bulan, yang bulanan. TK0 ya kalau Tetap TK0 dulu. Dia declare TK0 dulu ya, tetap ya. TK0 dulu. Kecuali memang udah dari awal nggak ber-MPP ya, artinya udah minta gabung dari awal. Iya. Pada saat itu ngasih ke afiliatnya langsung aja, atau kasih ke kantornya udah ngasih NPP suami. Saya punya kasus lucu nih di klien saya. Kebetulan klien saya itu dulu suka tanda tangan bukti potong. Dia kalau nggak salah manajer pajak apa manajer keuangan gitu, lupa. Karena di NPWP-nya gabung suami, NPWP suaminya itu polisi. Kok apa namanya? KBP atau apa gitu. Nah, semua bukti potongnya certet nama suaminya terus. AKBP siapa? Jadi kan karena dikasih ke klien-klien gitu bukti potong, kan klien buka, wah ini kok polisi bisa kerja di perusahaan ya gitu. Karena dia pakai NPWP suami. Ya wajar, nggak masalah kan. Kalau gabung pakai NPWP suami Pak, biar nanti nggak kurang bayar banyak. Kalau era DJP ya Pak, NPWP pakainya. Sudah semenjak PMK 112 pakainya NIK masing-masing. Nah ini nih saya nggak paham nih. Suaminya tetap pakai NIK, ntar istrinya juga pakai NIK. Motongnya berdasarkan NIK, bukan NPWP sih. TK0 tetap. Nanti kan kalau memang dia gabung kan masuknya ke finalnya suami nanti. Makanya dia tetap TK0. Gitu. Iya. Iya. Ini Pak. Pak Sobur, tadi saya dengar ya, istri bekerja di satu perusahaan pemberi kerja, kena PPh 21 kan. Tapi dia secara freelance, dia dapat komisi jalanin asuransi juga. Nah itu kan ada komisinya. Itu udah nggak boleh pakai final ya? Karena asumsinya udah 2 menteri kerja, tapi dari 1 menteri kerja. Oh, walaupun freelance ya, freelance itu dia nggak tetap gitu. Potong juga kan. Iya. Nah kalau misalkan nggak boleh dari satu pemberi kerja, kita larinya kemana tuh? Ke NPPN atau ke Jadi gabung, UMKM? jadi gabung dulu Pak. Digabung Bapak. dulu. Terus apakah pakai UMKM atau pakai ini? Bapak statusnya apa? Kerja atau pegawai apa? Bisnis? Saya pensiun. Pensiun? Nol kan. No. Biasanya yang di JP online yang tahun lalu, itu istri langsung final kan. Tapi kan yang kayak komisi dari asuransi segala macam itu, yang freelance itu kan nggak masuk yang dulu. Nah sekarang di sini saya liatin ada tuh. Jumlahnya kecil-kecil lagi, cuman 100.000, 200.000. Ya kalau menurut saya sih itu digabung jadi penghasilan biasa, nggak bisa pakai norma itu ya. Bisa. Masukin di bruto Pak, dihitung ulang nanti kurang berapa, udah dipotong berapa, udah selesai, kurangnya bayar sendiri. Katanya gitu. Tapi nggak bisa masuk final itu ya, yang PPh 21 dari pekerjaan yang tetapnya itu. Enggak. Komisi asuransi. Istri perorangan kerja di satu PT, di satu perusahaan. Nah itu kena potong PPh 21-nya kan. Iya. Karena ada 2 bukit potong. Final PPh 21 kan. 21A1 kan. Yang karyawan, yang satu lagi, yang asuransi. Oh yang asuransi itu Final atau 21 bulan? kayak komisi, kayak cashback begitu. 50% kali ya, pakai 50%. Kalau final, berarti itu udah masuk ke final. Nanti kalau digabung, di suami juga masuknya ke final Pak, harusnya. A1 juga masuk final. Kalau A1 kan memang ke finalnya suami, Iya. pasti. Iya. Nah, kalau bukti potong yang satunya tadi, kalau sifatnya final, Yang ya freelance? final juga. Yang freelance Tapi kalau freelance harusnya bukan final. Bukan final Pak, bukan final. Jadi Kalau satu tidak final. nggak bisa pakai final Pak. Jadi istri itu jadi penghasilan kerjanya digabung sama penghasilan sebagai komisi agen asuransi atau insurance, digabung jadi penghasilan baru Pak. Nanti hitung ulang jadinya Pak. Gugur jadinya Pak. Gugur karena ada dua bukti potong. Kecuali asuransinya udah jangan bikin bukti potong deh. Atau bukti potong atas nama bapak aja langsung, istri cuma satu aja dari kerja. Boleh juga sih sebenarnya, insurans yang diminta bahwa pada saat motong komisi istri saya pakai NPWP saya aja.
NPWP Bapak. Tapi kan nggak bisa dirubah Pak. Udah. Iya, kalau tahun depannya bisa tuh. Kalau tahun depannya ini tolong pakai NPWP saya aja potongnya, komisi istri saya. Jadi istri Bapak cuma dapat 1 bukti potong aja tuh. Ya, biar bisa manfaatin fasilitas pihak kali explaining sih dia. Ya udah nanti. diskusi. Ber. Ulang. Belum perkenalan ya dari siapa, dari PT mana gitu. Habis ini. Saya mau nanya, kalau misalnya Dini, ya, saya pribadi. Jadi kalau misalnya si suaminya ini seorang pengacara, istrinya ASN, nah itu laporan pajak SPT 21-nya sebaiknya itu gabung atau pisah aja. Nah, misalnya dia gabung, itu apakah jika salah satu di antaranya punya hutang akan berpengaruh juga kepada salah satunya, suami atau istrinya? Itu aja sih. Jawab yang pertama nih, pilih gabung atau pisah. Ya, pilih gabung atau pisah. Kalau suami hanya memang, kita bahas istri hanya memang ASN, tok. Nah itu kan memenuhi persyaratan. Better gabung. Karena kalau nggak digabung, pasti dihitung ulang nanti Bu. Iya kan, dihitung ulang proporsi suami berapa, proporsi istri berapa. Pasti kurang bayar. Ada yang mungkin suami kurang bayar, istri lebih bayar, bisa jadi. Atau dua-duanya kurang bayar, bisa jadi. Jadi betternya digabung. Karena jelas istrinya cuma ASN. Kecuali ada penghasilan lain ya. Nah itu silakan di tax planning dulu. Dikalkulasi, hitung better yang mana. Gabung atau pisah. Itu. Lalu kedua hutang. Kalau gabung ya harusnya bersama sih Pak ya. Tadi mic-nya mana tuh? Ditempel aja. Ya. Ya, jadi disatuin. Jawab kira-kira. Gimana ini? Kalau digabung ya, ntar kalau digabung hartanya istri juga masuk ke suami, ya hutang-hutangnya juga masuk ke suami. Hutang bersama jadinya. Iya. Disertai dengan akte nggak? Nggak ada ya. Kalau cara undang-undang juga. Kalau ini bicara undang-undang pilihan ya, bukan saya kan kurang tahu juga ya. Itu suami pilot harta istri bawa sebanyak nggak ada. Sebenarnya undang-undang juga bisa. Aset kita bisa ambil misalnya aset kawin itu ya banyak. Itu merit dia suaminya punya bisnis. Akhirnya bukan pilot sama orang kan hutang. Aset itu terbawa. Ya bisa dibikin usaha sebelum kawin. Jalan udah kawinnya jalan itu usaha aja deh. Ini perjanjian itu bisa dibatasi. Jadi bukan pajak doang sih, impactnya ke hukum yang lain juga. Kalau misalnya pisah harta, terus tapi SPT-nya gabung gitu, SPT 21-nya gabung bisa? Kalau udah bisa harta ada harus bisa semua. Oh, oke. Bisa. Udah. Makanya saya bingung juga ada pisah harta atau pisah itu sebenarnya pisah gua aja. Makin aja Pak. Gak ada dokumen legal ya udahlah gabung ya. Kadang pajak juga bilang ya udah kalau nggak ada dokumen akte tapi mau milih gabung nggak ada dokumen itu ya nggak apa-apa, pisah, namanya memilih terpisah. Tapi tetap secara esensi kalau dari sisi hukum tetap itu berada aset gabungan udah. Walaupun di SPT-nya memilih terpisah nggak menjadi bukti kuat kalau ada masalah sengketa hukum di luar hukum pajak ya, tetap bisa disita. Udah bagi-bagi rame-rame. Nas, tambahin Nas. Oh ya. Paling mungkin nyimpulin aja sih Pak, berarti memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Pasti, ya. Kalau pasti. mungkin NPWP digabung, mungkin secara perpajakan dalam beberapa kasus lebih hemat ya. Cuma nanti ketika ada kan banyak bertanya kalau ada utang, mungkin nanti ada kasus konsekuensinya seperti apa. Kalau digabung ya berarti akan berisiko nanti ada permasalahan utang piutang hartanya ke bawah. Iya. Nah itu kekurangannya. Kalau kelebihan yang pisah harta ya mungkin tadi kalau ada masalah utang piutang nggak ke bawah suami-suami istri-istri gitu. Cuman kalau untuk nanti perhitungan pajaknya ya akan lebih dalam beberapa case mungkin akan lebih besar ya, daripada penghasilannya di yang NPWP-nya digabung tadi. Betul Pak.
ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kira-kira aja di litigasi akan menemui masalah di mana nih? Kalau dia nggak masalah, bayar pajak lebih besar dikit. Karena ini utang piutangnya gede, misalnya kalau ada masalah repot terusan. Iya. Ya, mungkin bisa pilih yang Banyak. pisah harta. Ya beberapa advokat yang agak-agak dikit nakal di sini gini, saya bicara dikit ya. Di undang-undang kepailitan itu kan ada namanya istilahnya actio pauliana. Jadi aksi-aksi sebelum jadi gini, saya nih bisnis saya berantakan nih, utang saya di mana-mana. Saya bisa segera protek aset-aset saya bikin perjanjian pisah harta langsung dengan istri saya, aset-aset saya yang bagus-bagus juga aset istri, bikin tanda tangan notaris blak. Setahun kemudian saya pilot nih. Nah, di undang-undang itu bilang, actio pauliana bilang, akte-akte yang dibikin 2 tahun sebelum itu orang dinyatakan pilot, dinyatakan gugur. Maka, akte yang saya udah bikin itu pisah harta, bisa dieksekusi lagi sama kurator. Jadi, sebenarnya kalau bilang katanya pajak itu cuma punya 2 model, gabung sama pisah. Pisah itu dipajak diturunin lagi, pisah harta yang ada dokumennya sama pisah harta yang nggak ada dokumennya. Kalau dokumennya bolehlah pisah harta juga nggak apa-apa, nggak ada dokumen nggak apa-apa. Tapi itu tidak memenuhi ketentuan bahwa kita akan benar-benar pisah harta secara hukum lain, hukum waris, hukum bisnis, hukum pilot. Jadi yang ada aktenya itu bisa loh bisa berit. Kalau memang utang-utang dia, aset-aset dia, utang-utang saya, aset-aset saya. Pajak juga nanti ujung-ujungnya ke sana. Kalau misalkan ternyata suami itu nggak bayar-bayar pajak, kena sengketa pajak hukum, kena sengketa pajak, dibukper segala macam, disidik, kemudian keluar surat paksa, akhirnya disita. Nah, pada saat sita, kita keluarin surat nggak boleh sita, ini harta saya. Tapi kalau nggak ada surat itu, maka penyitaan bisa berlaku untuk apapun aset yang ada di rumah itu, di kantor itu. Tapi kalau ada, nih enggak dong, ini bisa harta, ini aset saya yang ini. Beda. Ya pajak si juru sita juga, nggak bisa nyita. Jadi harus dipisahkan benar-benar. Kalau memang nyata-nyata mau misah harta, ya bikinlah perjanjian yang jelas. Jangan cuma pajaknya aja gitu. Jadi prinsipnya pajak tetap jadi gabung sebenarnya. Kalau nggak ada perjanjian. Konsekuensi ke hukum-hukum lain. Lagi Bapak Ibu? Oke, Ibu yang di belakang. Yang belakang tadi. Yang duluan megang mic. Iya, tadi dikasih. Enggak, Bu, gantian. Saya mau tanya nih Pak, jadi intinya untuk NPWP suami dan istri yang gabung, istri di Cortex nggak perlu lapor lagi ya? Ya. Oke. Lagi kan NPWP ke 32 suami nih. Nah terus istri apakah perlu register lagi di Cortex karena ada kejadian pada saat mau register di Cortex, ini dari tadi pertanyaan yang pertama, apakah perlu lapor lagi istri? Karena pada saat mau login di Cortex, ini istri ada warning Pak, tidak ditemukan kayak gitu. Nah terus satu lagi, misalkan kita MT, memilih terpisah, di lampiran 4 ada gabungan tuh Pak, penghasilan suami harus dimasukin lagi atau enggak? Karena kan dia memilih terpisah, kan logikanya kita udah lapor masing-masing dan di lampiran 4 konteks itu ada kolom kita wajib memasukkan penghasilan suami lagi atau enggak gitu. Terima kasih. Oke. Ada 4 apa 3 tuh? Ini anak-anak Cortex nih, jawab nih anak-anak Ya, Cortex. mungkin dibantu oleh Pak Anas. Pertama dulu saya bantu deh. Pertama itu istri butuh lapor lagi nggak? Jawabannya nggak, karena kan udah digabung. Kecuali pisah ya, kalau pisah ya masing-masing gitu. Lalu yang terakhir tadi yang bagian masukin penghasilan istri atau enggak ya. Nah, di L4 itu ada hitung ulang. Ketika kita pilihnya pisah harta atau memilih terpisah, nah disitulah dihitung ulang, digabung penghasilannya. Kalau kita milihnya gabung, justru tidak digabung penghasilannya, tapi masuk ke finalnya suami, clear. Suami udah nihil, istri juga nihil karena masuk ke final. Tapi karena kita pilihnya PH atau MT, nah si suami lapor, istri juga lapor, si suami masukin penghasilan istri di L4, posisinya sama, istri juga masukin penghasilan suami di L4 untuk dihitung ulang secara proporsi. Begitu. Jadi memilih terpisah atau PH itu memang lebih berisiko kurang bayar pasti, Bu. Kalau itunya nggak dipilih,
Nah, kembali ke Kortek nih. Ibu nih ngajak ngakalin nih berarti. Oh, di Kortek memang ada opsi PH sama MT doang. Iya nggak? Kakak nggak ada kan? Nah, PH sama MT kita bisa milih. Tapi pun kalau kita nggak mau milih, udah kakak aja kayak era DJP online. Bisa-bisa aja. Ya kan self-assessment. Terserah kita mau seperti apa. Tuh kan tinggal tunggu takdir. Kodenya jelek apa bagus. Tergantung AR juga kan, AR yang ngecek. Oh ini udah suami istri nih, gitu. Jadi tetap ada potensi Bu. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Salah atau benar? Salah secara aturan. Gitu. Jadi kalau mau nihil sama-sama nihil ya, gak usah diisi PH atau MT bisa. Bukan saran saya ya. Korteknya bisa seperti itu. Secara teknis bisa, secara yuridis kurang tepat. Gitu. Tadi apa lagi? Satu lagi mungkin tadi yang apa Bu, yang istri registrasi bermasalah ya Bu? Data tidak ditemukan. Biasanya itu, tapi ini Ibu ngerti sendiri kan, maksudnya si istri yang registrasi gagal itu beberapa tahun sebelumnya udah pernah lapor SPT belum, atau memang dari awal nggak pernah lapor SPT? Memang dari awal nggak pernah. Oh iya, berarti memang dia memang dari awal belum punya DJP online. Pertanyaannya harus apa enggak Bu ya? Kalau memang dia tadi memilih digabung NPWP-nya ya, sebaik itu sebenarnya kalau dicek, kalau Ibu registrasi bisa, kalau kayak gitu mungkin Ibu langsung dilupa password ya, nggak ditemukan ya, atau gimana? Atau udah coba aktivasi akun Kortex belum? Udah kan forgot password kan, langsung warning data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Udah coba di yang satunya aktivasi akun Kortex? Yang di DJP-nya belum sih. Enggak, yang di Kortex ada. Jadi selain lupa password, itu kan lupa password adalah untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah punya akses DJP online. Ada dua cara. Nah ya itu yang untuk udah punya akses DJP online, dia tinggal klik lupa password, isi lupa password aja, setting password ulang. Untuk yang sebelumnya nggak pernah punya akses DJP online, melalui ini Bu, menu aktivasi akun Kortex itu dicoba. Aktivasi akun Kortex itu yang di bawahnya lupa password, itu nomor 2 paling bawah kalau nggak salah. Itu dicoba. Kalau masih ingat email sama nomor teleponnya, bisa harusnya. Nanti dia bisa aktivasi di situ. Ibu masukin nomor yang seingatnya apa sih, email dan nomornya. Kalau benar nanti dia akan ke checklist. Kalau salah, tapi dia di situ nggak ada clue ya. Kalau di lupa password itu kan ada clue. Kalau ditemukan ya Ibu masukin nick, ada clue-nya tuh, emailnya bintang apa. Berapa huruf itu kita bisa itu tuh. Kalau yang diaktifasi akun Kortex itu nggak ada clue kayak gitu, kita nebak sendiri. Kalau benar nanti dia tercentang, nomornya juga harus diisi dengan benar. Kalau benar dia tercentang. Kalau itu bisa, itu cukup bisa lewat Kortex aja. Kalau memang udah nggak ingat emailnya, HP-nya lupa, ya mau nggak mau harus AKBP kayak gitu. Jadi dia yang punya datanya, kita nggak tahu dulu yang buat kita lapor apa sih yang kita buat NPWP, kan kita nggak masukin email sama nomor teleponnya, kita lupa. Ya pajak sih bisa buka, mungkin bagian pelayanan, cuman kalau kita kan lupa ya. Nah, apakah harus registrasi? Sebenarnya nggak ada kewajiban ya, apalagi kalau beberapa waktu lalu DJP melakukan penonaktifan secara massal. Kalau si suami sudah mendaftarkan istrinya di tax family unit atau DUK, data unit keluarga di Kortex, saya misalnya udah ngelaporin istri saya di daftar unit keluarga saya sebelum 25 Januari, itu nanti istri saya udah otomatis nonaktif. Tapi kalau setelahnya itu saya belum mengajukan atau saya belum memasukkan nama istri saya di daftar unit keluarga, nah itu harus coba buka Korteksnya masih nonaktif atau enggak. Kalau dibuka Korteksnya, sebenarnya kan buka Korteks itu sebenarnya nggak otomatis punya kewajiban lapor pajak juga sih Bu. Aktivasi aja nggak apa-apa, kita buka, kita cek statusnya itu apa, nonaktif atau enggak gitu. Kalau ada nonaktif ya aman, tapi kalau masih aktif kita ngajuin penonaktifan NPWP. Nanti ini kan baru materi, nanti kita habis ini ada materi tentang praktek juga Bu ya. Tapi banyak doa ya Bapak Ibu ya, semoga nggak ada gangguan ya. Iya, mudah-mudahan nggak ada, kan Kortex juga muncul kita ya. Error ya. Mudah-mudahan siang ini lancar prakteknya, nggak ada maintenance, nggak ada gangguan. Kita praktek mulai dari badan, OP-nya yang karyawan, pekerjaan bebas, usaha, memiliki usaha, nanti kita bahas. Pengangguran enggak. Pengangguran bisa nanti kita ngajuin nonaktif aja kalau di PTKP.
Itu. Siapa mungkin itu boleh. Oke, mungkin satu lagi atau dua lagi. Oh boleh, ini dulu deh Bu ya, maaf Bu ya. Saya minta maaf Bu ya. Oke. Mau tanya, kalau suami istri dari awal sudah pelaporannya MT, suami itu milik saham dari satu perusahaan, terus dia meninggal, otomatis secara jabatan turun ke istri karena dia termasuk direksi. Nah, pencatatan harta ke istri otomatis kan nambah saham dengan nominal yang besar. Itu pengaruh nggak saat laporan pajak? Terus yang kedua, selama ini kan uang tunai tidak pernah dicatat di pelaporan pajak karena info yang beredar itu berbahaya maksudnya untuk pengecekan langsung ke rekening. Nah, tahun ini katanya kan bisa ngecek ke rekening pribadi. Laporannya gimana ya? Karena kan secara bertahun-tahun itu uangnya udah akumulatifnya udah nambah terus kan. Kalau tiba-tiba dicatat langsung besar, pasti akan jadi pertanyaan kan. Ya, itulah. Saya bicaranya dari sisi formal ya, Bu ya. Ketika suaminya meninggal gitu kan, pertama yang harus Ibu buktikan adalah pat waris, akta waris. Selesai udah dengan akta waris. Akta kematian. Jadi kartu keluarga plus surat kematian udah cukup. Itu otomatis. Jadi walaupun nambahnya bejibun gitu, nambahnya banyak segala macam itu udah dikecualikan. Yang penting di suami sudah dideklar itu saham itu Pak ya. Itu dia, di suami harus sudah dideklar. Iya. Kalau udah dideklar aman. Kadang masalahnya itu di suami juga belum dideklar, diwarisin ya objek jadinya. Iya. Itu. Mesti dideklar dulu. Aman ya Pak? Aman, nggak ada masalah. Tapi secara NPWP suaminya tuh belum dimatiin karena akta warisnya belum dibuat kan, harus pengadilan dan lain-lain. Jadi suaminya juga masih lapor pajak. Iya, memang NPWP itu kan ada dua sebab ya dihapuskan ya. Pertama sebab orang itu meninggalkan di Indonesia selamanya atau perusahaan itu bangkrut. Kedua meninggal dunia gitu. Ketika meninggal dunia juga nggak langsung serta-merta hapus dulu. Kalau memang ada warisan dibagi-bagi dulu. Nanti NPWP-nya dihabisin, dinolin, pindahin ke anak-anak semua. Setelah kosong semua, baru kita lapor atau permohonan untuk tutup NPWP. Jadi memang NPWP nggak serta-merta orang meninggal langsung hilang gitu aja, masih bisa mungkin. Dan NPWP itu sebabnya dia akan hilang harus pengajuan Bu, nggak otomatis jabatan hilang. Jadi kita harus ngajuin meninggal segala macam. Ini punya aset ini, asetnya pindah ke istri. Ini dia butuh surat kematiannya, ini surat nikahnya, ini surat akta keluarganya apa, kartu keluarganya. Seharusnya sih nggak ada masalah ya. Bahkan pernah kawan kita satu konsultan di IKRA juga menangani si bapak ini masih ada sengketa hukum. Bapak ini pengusaha pariwisata di Bajo, kena sengketa hukum pajak itu berapa miliar saya lupa, meninggal, gugur deh. Ahli warisnya ditagih-tagih sama pajak nih, wah bayar pajak. Nah, akhirnya dia datang ke konsultan pajak, wah sampai bilangnya ini gugur ini. Ya udah kita mohonkan gugur aja karena wajib pajaknya meninggal. Akhirnya hilang itu semua. Anaknya coba kalau ngubungin konsultan paksa bayar. Jadi sebabnya itu ya. Coba NPWP masih hidup. NPWP masih ada, orangnya itu masih hidup, tapi kan sebab udah meninggal, udah nggak bisa diapa-apain. Karena warisan itu tidak menjadi objek bakat sampai dengan terbagi kata-katanya. Sampai dengan terbagi itu artinya ketika dia meninggal udah stop, nggak ada pajak di situ tuh. Dibagi, saya dapat misalnya. Nah, begitu dibagi, dapat akta, saya bagi. Nanti mulai di saya lah baru hidup lagi tuh sebagai objek pajak. Ya kalau dia nanti ada dividen dari sahamnya kan objek pajak tuh. Cuman kan dividen dengan syarat di investasi di Indonesia jadi nggak objek. Atau misalnya udah saya mau pusing pegang saham, saya jual aja. Ibu jual. Ada capital gain, untung. Ya kan dia objek pajak gitu. Kalau sahamnya sendiri diem itu nggak jadi objek pajak, tapi melakukan sesuatu jadi objek pajak. Oke, satu lagi mungkin terakhir Bu ya. Udah masuk jam 10. Monggo. Atas nama dari kurang ditempel, maaf. Ditempelin Bu. Ini sama juga dengan NPWP gabungan ya.
kalau pas saya kemarin suami kan udah nggak aktif lagi, jadi saya gabungan dengan suami. Kemarin saya buka korteknya bisa saya, tapi pas mau saya tuh ada kewajiban lapor lagi dan harus masuk ke final ya. Kalau buka korteknya data suami tuh nggak muncul, yang ada muncul dipotong aja, dipotong dari perusahaan. Sebelumnya Ibu gabung atau pisah? Sudah gabung, dari era DJP udah gabung. Nah di Kortek mau buka punya suami nggak bisa? Bisa buka ada bikinnya. Tapi kalau saya mau lapor ini kan yang buat OP ya. Betul. Itu nggak muncul data suami nggak muncul, cuma dipotong A1 saya nggak muncul, ada itu aja. Atau nanti Data suami coba cek. Ibu bisa buka itu ya? Korteksnya bisa buka. Nanti coba ini. Di informasi umumnya ya nggak muncul ya? Yang nggak muncul di penghasilannya apa gimana Bu? Mohon maaf. A1 enggak, ini suami udah nggak ada penghasilan. Aku sih nggak ada baru dilapor itu oke. Betul. Oh. Oh ibu suami udah nggak bekerja, ibu NPWP gabung. NPWP gabung, berarti Gue dapet A1. ibunya dapat A1. Satunya muncul di suami, betul. Iya. Suami nggak ada karena memang nggak ada A1 kan. Iya. Pertanyaannya? Kewajiban lapor tetap. Iya kan gabung nih. Iya kan ibu udah nggak punya kewajiban lapor kan di suami, jadi ibu nanti yang dilapor tinggal ibu cuma dari satu pemberi kerja Bu ya. Berarti tetap suaminya wajib lapor karena kan udah digabung ke ibu ya. Ibu udah nggak aktif, jadi nanti suaminya lapor sehubungan dari pekerjaannya nol karena memang mungkin udah nggak kerja atau di bawah PTKP. Kemudian penghasilan ibu tinggal lapor aja di penghasilan yang dikenakan pajak final. Gitu sih Bu. Iya. Iya itu aja nanti kita praktek ya. Oke, mungkin Gimana Bu? Mohon? Di SPT suami nggak muncul. Punya istri. oh iya, Iya, karena karena nggak ada Bu. itu konteks suka konteks yang memang Bu. Kadang ada yang kalau tarik otomatis harus ada beberapa dari kita muncul ya otomatis muncul nih nama istri di sini. Ada yang memang nggak muncul Bu. Kalau nggak muncul nggak menjadi masalah sih. Yang penting dia si istrinya punya A1 di input manual aja. Tapi yang pasti A1-nya istri masuk di Kortek istri. Ada, ya. Kalau di suami memang belum tentu ada di dokumen. Iya. Tapi masuk di E. Iya betul. Iya. Tapi dokumen saya nggak ada kalau punya istri. Begitu emang. Itu kredit pajaknya. Jadi yang menjadi masalah apa Pak? Ini kredit pajaknya yang di atas tuh penghasilan. Ya gini. Satu pemberi kerja, tapi nggak ada di Dokumennya Dokumen saya, punya istri iya. Pak ya. Yang tadi punya istri tapi di dokumen saya Kortek suami nggak ada. Iya. Oh iya memang. Dia masuknya di Korteknya istri Pak. Istri. Yang otomatis tuh kesininya Pak. Di dokumen saya nggak ada karena dibuatkan pasti kan masih atas nama istri ya Pak walaupun digabung. Jadi masuknya ke dokumen sayanya si istri. Otomatis masuk ke lampiran yang E dan D, tapi di dokumen saya Kortek suaminya memang nggak ada. Apakah dimasukin manual aja nanti? Kalau nggak muncul lah, kalau memang nggak muncul itu udah muncul juga sih. Yang menjadi pertanyaan kenapa nggak muncul di dokumen saya gitu aja kan Pak ya? Iya, nggak jadi masalah sih Pak. Iya. Bisa dilihat di Kortek istri Iya. sih Pak. Oke, Kortek kayaknya hunting ending nih. Oh satu lagi Pak. Saya. L1 itu kan ada muncul potongan PPh 21 itu supaya jadi final Bisa dihapus. Ya tadi. pindahin ke L2 gitu. Iya, dihapus lewat induk, munculin dulu fitur hapusnya. Karena kalau langsung ke L1E nggak bisa dihapus. Tong sampahnya belum ada muncul. Ke induk dulu, nanti kita praktek. Iya, oke. Saya sudah lapar ini Pak. Itu udah menanti. Gorengan sama snack. Silakan Bapak Ibu kita break 15 menit. Atau mau saya tambah 30 menit? Kita mah seneng-seneng aja. Silakan Bapak Ibu ya, kopi, teh, mineral ada di belakang semua, silakan diambil 15 menit. Saya mulai dari sekarang. Waktu toilet sebelah kanan ya. Ibu keluar pintu sebelah kanan. Ada musola, kalau mau sholat duha silakan.
lurus bisa, kanan bisa stop. Dan kanan